Assalamualaikum sahabatku yang dirahmati Allah, semoga dimanapun sahabat berada saat ini senantiasa dilindungi Allah, amin. Kali ini izinkan kami untuk sedikit mengulas tentang tasawuf Imam Al-Ghazali, tapi sebelumnya tolong subscribe video ini. Tasawuf sebagai salah satu ilmu esoterik Islam memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Terlebih pada saat ini di mana masyarakat seakan mengalami banyak masalah sehingga tasawuf dianggap sebagai satu obat manjur untuk mengobati kehampaan tersebut. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra, seputar asal mula munculnya tasawuf harus kita akui bahwa nilai-nilai tasawuf memang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Setidaknya tasawuf pada saat itu terlihat dari tingkah laku Nabi yang pada akhirnya kita namakan dengan nilai-nilai sufi. Hal tersebut sangatlah wajar karena misi terpenting Nabi adalah untuk memperbaiki dan sekaligus menyempurnakan akhlak masyarakat Arab dulu. Di antara salah satu tokoh tasawuf Islam yang sangat terkenal adalah Muhammad ibn Ahmad Al-Tusi atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Beliau telah berhasil menggagas kaedah-kaedah tasawuf yang terkumpul dalam karya yang terkenal diantaranya kitab Ihya Ulum Al-Din. Karya Al-Ghazali ini dianggap sebagai jembatan yang mendamaikan syariat dengan tasawuf yang sempat mengalami clash pada zaman itu. Sekilas tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali yang terkenal dengan sebutan Al-Ghazal di dunia barat adalah seorang ahli sains terkemuka. Dalam perjalanan hidupnya ia merupakan seorang pengembara ilmu. Hal ini setidaknya dapat dibuktikan dengan karya-karyanya yang kaya akan berbagai cabang keilmuan. Selain dikenal sebagai tokoh sufi, ia juga dikenal sebagai seorang ulama usul fikih dengan karyanya Al-Mustashfa. Ia juga dikenal sebagai tokoh filsafat dengan karyanya Tahafut Al-Falasifah yang mengkritik konsep berpikir para filosof saat itu. Al-Ghazali menganggap para filosof pada saat itu telah melewati batas dan terjadi kekhawatiran yang mendalam akan rusaknya akidah kaum filsafat sehingga ia berinisiatif untuk meluruskan pemikiran filsafat pada zaman itu. Abu Hamid Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 405 Hijriah atau 1058 Masehi, di kota Tus, yaitu kota kedua setelah Naisabur di daerah Khurasan atau pada saat ini berada pada bagian timur laut negara Iran. Al-Ghazali dengan nama lengkap Muhammad ibn Ahmad Al-Tusi ini mendapat banyak gelar dalam dunia Islam. Di antara gelar yang paling terkenal adalah Hujjah Al-Islam dan Zain Al-Arifin. Ia diberikan gelar Hujjah Al-Islam karena ia menjadikan tasawuf sebagai hujahnya dalam berbagai perbincangan kesufian. Pendidikan Al-Ghazali. Pendidikannya dimulai di daerahnya yaitu belajar kepada Ahmad ibnu Muhammad Al-Raskani Al-Tusi, setelah itu pindah ke Jurjan ke pendidikan yang dipimpin oleh Abu Nash Al-Ismaili, mempelajari semua bidang agama dan bahasa. Setelah tamat kembali ke Tus belajar tasawuf dengan Syekh Yusuf Al-Nasaj, kemudian ke Nishapur belajar kepada Abul Ma'al Al-Juwaini yang bergelar Imam Al-Haramain dan melanjutkan pelajaran tasawuf kepada Syekh Abu Ali Al-Fadl ibnu Muhammad ibnu Ali Al-Farmadi, dan ia mulai mengajar dan menulis dalam ilmu fikih. Setelah Imam Al-Juwaini wafat, ia pindah ke Muaskar mengikuti berbagai forum diskusi dan seminar kalangan ulama dan intelektual dan dengan segala kecemerlangannya membawanya menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Di samping memberikan kuliah, ia juga mengkaji filsafat Yunani dan filsafat Islam. Kecemerlangan, keharuman namanya dan kesenangan duniawi yang melimpah ruah di Baghdad melebihi ketika ia di Muaskar. Di kota ini ia sakit dan secara tiba-tiba meninggalkan Baghdad mengundurkan diri dari kegemerlapan duniawi tersebut. Al-Ghazali hidup pada saat keadaan politik yang kacau. Pada saat itu pemerintahan Abbasiyah sudah tidak ada pengaruhnya dengan munculnya Dailami Saljuk, kemudian Qawamuddin Nizamul Mulk. Selain itu juga terjadi perang saudara. Al-Ghazali adalah anak dari seorang yang warak, yang hanya makan dari usahanya sendiri, dengan pekerjaan memintal dan menjual wol di sebuah toko tua di kota Tus provinsi Khurasan, wilayah Persia. Meski pekerjaan ayahnya tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun ayahnya adalah seseorang yang cinta dengan ulama.
Selain itu dia terus-menerus meminta kepada Tuhan agar anak-anaknya senantiasa mendapat anugerah dan hidayah dari Allah, supaya menjadi anak yang berguna dan berpengetahuan luas. Dengan penuh harapan kiranya kedua putranya kelak dapat memenuhi harapan dan keinginannya. Selain itu keadaan perekonomian di negara itu sedang kacau, karena adanya khalifah yang korupsi, sehingga menyebabkan banyaknya kefakiran. Dalam bidang tasawuf Al-Ghazali berusaha meletakkan kembali posisi tasawuf ke tempat yang benar menurut syariat Islam. Al-Ghazali membersihkan ajaran tasawuf dari pengaruh faham-faham asing yang masuk mengotori kemurnian ajaran Islam. Pada saat itu banyak yang beranggapan bahwa seorang ahli tasawuf yang tidak beritikat dengan faham di atas, maka sebenarnya tidak pantas diberi gelar sebagai ahli tasawuf Islam. Sehingga sebagian orientalis barat, terpengaruh dengan pendapat ini. Contohnya Nicholson, ia berpendapat, Al-Ghazali tidak termasuk dalam golongan ahli tasawuf Islam, karena ia tidak beritikat dengan wihdat al-wujud. Dalam usaha pembersihannya tersebut, Al-Ghazali mengawali kitabnya Ihya Ulumuddin dengan pembahasan Faraid al-Diniyah, kemudian diikuti dengan pembahasan nawafil dan selanjutnya baru diikuti dengan cara-cara yang sepatutnya diikuti untuk sampai ke martabat yang sempurna. Ketertarikan Al-Ghazali pada tasawuf tidak saja telah membuatnya memperoleh pencerahan dan ketenangan hati. Lebih jauh lagi, justru dia memiliki peran yang cukup signifikan dalam peta perkembangan tasawuf selanjutnya. Jika pada awal pembentukannya tasawuf berupaya menenggelamkan diri pada Tuhan, yang dimeriahkan dengan tokoh-tokohnya seperti Hasan Basri, Hauf Rabi'ah al-Adawiyah, Hub al-Ilah, Abu Yazid al-Bustami, Fana al-Halaj Hulul, dan kemudian berkembang dengan munculnya tasawuf falsafi dengan tokoh-tokohnya Ibn Arabi, Wahdat al-Wujud, Ibn Sabi'in Ittihad, dan Ibn Faridal, yang mana menitikberatkan pada hakikat serta terkesan mengesampingkan syariah. Kehadiran Al-Ghazali justru telah memberikan warna lain, dia telah mampu melakukan konsolidasi dalam memadukan ilmu kalam, fikih, dan tasawuf yang sebelumnya terjadi ketegangan. Peran terpenting yang dipegang Al-Ghazali terjadi pada abad ke-5 Hijriyah. Pada saat itu terjadi perubahan yang jauh oleh para sufi. Banyak dari mereka yang tenggelam dalam dunia kesufian dan meninggalkan syariat. Kampanye Al-Ghazali dalam mengembalikan tasawuf pada jalan aslinya yaitu tidak menyimpang dari Nash dan Sunnah Rasul telah membawa perubahan besar pada zamannya. Ia berpendapat bahwa seorang yang ingin terjun dalam dunia kesufian harus terlebih dahulu menguasai ilmu syariat. Karena praktek-praktek kesufian yang bertentangan dengan syariat Islam tidak dapat dibenarkan. Menurut Al-Ghazali tidak seharusnya antara syariat dan tasawuf terjadi pertentangan karena kedua ilmu ini saling melengkapi. Dalam kitabnya Ihya Ulum al-Din Al-Ghazali menjelaskan dengan detail hubungan antara syariat dengan tasawuf. Ia memberikan contoh praktek syariat yang kosong akan nilai tasawuf hakikat, maka praktek itu tidak akan diterima oleh Allah dan menjadi sia-sia. Sebaliknya praktek tasawuf yang meninggalkan aturan syariat Islam maka praktek itu akan mengarah pada bid'ah. Ibarat syariat adalah tubuh, maka nilai-nilai tasawuf adalah jiwanya sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Konsep makrifat Al-Ghazali. Konsep makrifat merupakan bagian dari finalitas makomat seorang sufi. Setelah seorang sufi melewati berbagai makom mulai dari taubah, wirai, zuhud, fakru, sabar, tawakal, dan ridho maka, sampailah ia pada satu samroh atau hasil dari perjalanan kesufian tersebut. Samroh itulah yang dalam kitab Ihya Ulum al-Din dinamakan dengan Mahabbatullah. Keterikatan antara mahabbah dan makrifat dalam pemikiran sufisme amat erat seolah sepasang kembar yang tak dapat dipisahkan baik substansi maupun sifat-sifatnya. Dari makrifat lahir mahabbah, cinta. Tiada pengenalan yang tidak melahirkan cinta. Ini berlaku dalam setiap taraf spiritual. Menurut Al-Ghazali proses mengenal Allah tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan akal sebagaimana yang diyakini oleh para kaum filsafat. Al-Ghazali mengatakan bahwa pengenalan Allah dengan dauk atau perantara intuitif batini akan lebih dapat memberikan keyakinan dan ketenangan spiritual, daripada hanya sebatas bersandar dengan akal.
Proses makrifat pengenalan seseorang kepada Tuhannya untuk mencapai mahabbah berbeda-beda. Al-Ghazali membagi kelompok orang-orang yang sampai pada tingkat makrifat dan mahabbah kepada dua tingkatan, yaitu pertama tingkatan seseorang yang kuat dalam makrifat. Dia adalah seseorang yang menjadikan Tuhan sebagai awal makrifatnya dan kemudian dengan makrifat itu ia mengenal segala sesuatu yang selain Tuhan. Kedua adalah tingkatan seseorang yang lemah makrifatnya, yaitu seseorang yang bermula dengan mengenal ciptaan Tuhan kemudian dengan makrifatnya ia mengenal Tuhan. Untuk sampai pada mahabbah dan makrifat yang sempurna kepada Tuhan tentunya seorang sufi terlebih dahulu harus melewati berbagi makom dan melewati batas fana. Fana merupakan satu istilah yang menggambarkan seorang sufi yang telah melakukan proses taholi dan tahili. Seorang yang mencintai Tuhan akan berusaha bertahali atau membersihkan diri dan jiwa dari segala macam sifat yang dibenci oleh Tuhan. Begitu juga sebaliknya, setelah seorang sufi melakukan tahkali pembersihan, maka ia akan mengisi hidupnya dengan sifat-sifat yang dicintai oleh Tuhan atau bertaholi. Finalitas dari sebuah mahabbah dan makrifat yang sempurna adalah terbukanya hijab dan terjadinya tajalli atau penampakan Tuhan pada makhluknya. Seorang yang telah sampai pada makom ini akan merasa hidupnya terpenuhi oleh cahaya Tuhan. Bahkan terkadang saat berada dalam kondisi sakran, mabuk, seseorang akan mengeluarkan ucapan-ucapan teopatis atau dalam istilah tasawuf syatoto. Yang menarik dari konsep makrifat Al-Ghazali adalah penolakannya pada konsep-konsep tokoh sufi sebelum Al-Ghazali seperti Abu Yazid dengan konsep itihad, Al-Halaj dengan konsep hulul, Ibn Arabi dengan konsep wahdah al-wujud. Menurut Al-Ghazali paham tersebut berkecenderungan ke arah ketuhanan yang bercorak panteistis imanenis yang menggambarkan Tuhan sebagai zat yang imanen dalam diri manusia. Al-Ghazali melihat itu semua sebagai paham yang akan merusak konsep tauhid yang menjadi ciri khas dogma teologi dalam Islam. Dalam bukunya, Al-Munshis, ia melihat rumusan mengenai kedua konsepsi ini sebagai khayalan semata. Katanya, sampailah ia ke derajat yang begitu dekat dengannya sehingga ada orang yang mengiranya sebagai hulul, itihad atau wusyu. Semua persepsi itu adalah salah belaka, barang siapa mengalaminya, hendaklah hanya mengatakan bahwa itu suatu hal yang tak dapat diterangkan, indah, baik, utama, dan jangan lagi bertanya. Dengan batasan ini, bisa dilihat bahwa Al-Ghazali mempertahankan keyakinan mengenai Tuhan sebagai zat yang transenden. Artinya Tuhan adalah zat yang mengatasi dan berbeda dengan manusia. Ada perbedaan mendasar antara Tuhan dan makhluk manusia, secara jelas dalam pandangan Al-Ghazali. Akan tetapi penolakan Al-Ghazali terhadap hulul dan itihad di atas tidak otomatis merupakan penolakannya pada pengalaman orang-orang yang telah mencapai makom makrifat. Bagi Al-Ghazali, pengalaman itu benar adanya. Kaum Arifun, setelah pendakiannya ke langit hakikat, sepakat bahwa mereka tak lagi melihat dalam wujud ini kecuali Tuhan. Adapun ucapan Al-Halaj ana al-haq, dan ucapan-ucapan tokoh sufi lainnya yang dianggap aneh dan menyesatkan sebenarnya hanyalah merupakan kata-kata teopatis atau syafahat. Ia merupakan ucapan yang terlepas di bawah kontrol kesadaran seseorang saat ia berada dalam keadaan mabuk sakran akan cinta Tuhan. Ucapan-ucapan itulah yang selanjutnya disebut sebagai ajaran-ajaran itihad, hulul dan widatul wujud. Menurut dia, ilmu sejati atau makrifat sebenarnya adalah mengenal Tuhan. Mengenal hadrat rububiyah. Wujud Tuhan meliputi segala wujud. Tidak ada yang wujud, melainkan Tuhan dan perbuatan Tuhan. Tuhan dan perbuatannya adalah dua, bukan satu. Itulah koreksi Al-Ghazali atas pendirian Al-Halaj dan ulama sufi lainnya. Wujudnya ialah kesatuan semesta, widatul wujud. Alam keseluruhan ini adalah makhluk dan ayat bukti tentang kekuasaan dan kebesarannya. Sedangkan penglihatan akan Tuhan melalui alam dan makhluknya adalah sebatas tajalli atau penampakan akan keberadaan Tuhan, bukan berarti Tuhan menyatu dengan alam apalagi mengalami persatuan ke dalam tubuh manusia. Al-Ghazali adalah salah satu ulama, dan juga sufi yang terkenal di dunia.
Hal ini disebabkan salah satu faktornya adalah karangan kitab beliau yang terkenal dengan nama Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dalam kitab ini pembahasannya dibagi menjadi 4 bab dan masing-masing dibagi lagi menjadi 10 pasal, yaitu pada bab pertama, tentang ibadah rubu, al-ibadah. Bab kedua tentang adat istiadat rubu, al-adat. Bab ketiga tentang hal-hal yang mencelakakan, rubu, al-muhlikat. Sedangkan bab yang keempat, tentang makomat dan ahwal, rubu, al-munjiyat. Namun yang menjadi isi pokok pada kitab tersebut adalah ikhlas dengan tauhid Allah dan ikhlas menjalankan tauhid Allah. Namun yang menjadi kekurangannya adalah Al-Ghazali tidak membahas tentang jihad dalam kitab tersebut, padahal pada saat itu dalam keadaan perang. Demikian tadi sedikit ulasan tentang tasawuf Imam Al-Ghazali, semoga bermanfaat dan terima kasih.